Kisah tentang raksasa dalam kotak. Dahulu kala, ada sepasang kekasih yang memiliki cinta yang kokoh, tegas, dan mendalam satu sama lain secara tulus. Mereka selalu bersama, baik dalam suka maupun duka, dan hampir tidak pernah terpisah bahkan sehari pun. Keduanya memiliki cinta yang mendalam terhadap tumbuhan dan alam. Terutama mawar merah, yang mereka tanam bersama dengan penuh kasih sayang di samping bunga-bunga lain di taman. Suatu hari saat berjalan-jalan dengan gembira, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang terkenal dalam meramal nasib orang. Kalian berdua hendak kemana? Karma, Mai hanya berjalan-jalan di sekitar sini sekarang, Nenek. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, Nak. Ibu tidak membutuhkan bantuan apapun. Hanya saja pastikan kalian berdua bisa menolong diri kalian sendiri terlebih dahulu. Nenek maksudnya apa ya? Artinya di masa depan kalian berdua mungkin harus menghadapi bahaya atau mungkin dipisahkan dari... Bisa saja. Bahaya seperti apa, Nek? Bisakah Anda memberitahu kami? Bila mana mawar merah yang kalian tanam bersama berubah menjadi hitam, itulah pertanda pasti bahwa kalian berdua harus berpisah. Lalu apakah kita bisa menghindari hal itu? Sepertinya memang tidak ada jalan lain. Kamu harus menerima takdirmu, karena tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah ditentukan sebelumnya. Ibu harus pergi dulu ya. Semoga kalian berdua beruntung dan kuat, ya. Setelah mendengar kata-kata wanita tua tersebut, pasangan itu merasa sangat khawatir dan merasa bingung secara mendalam tentang masa depan mereka. Sayang, aku sangat khawatir. Aku tidak ingin hal buruk terjadi pada kita. Jangan khawatir, sayang. Itu hanya ramalan, bukan sesuatu yang pasti terjadi. Sejak hari itu, pasangan dengan cinta kasih ini merawat bunga-bunga mereka setiap hari tanpa pernah absen. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu mawar merah indah mereka berubah menjadi hitam seperti yang pernah diramalkan oleh wanita tua itu. Sayang, mawar itu berubah menjadi hitam. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, sayang. Mungkin warnanya jadi hitam karena kita mungkin tidak menyiraminya dengan baik hingga mengering. Kita akan mencari cara untuk memperbaikinya sendiri. Tidak, itu masih segar, tapi berubah menjadi hitam seperti bunga lainnya. Baiklah, mari kita selesaikan taman ini sekarang. Sudah waktunya pulang dan beristirahat. Sambil mereka perlahan-lahan berjalan kembali ke rumah bersama, mereka kebetulan menemukan sebuah kotak kecil yang tampak aneh, terletak di tanah. Oh, ini kotak apa ya? Sangat indah sekali. Boleh aku melihat lebih dekat untuk melihat isinya? Jangan sentuh barang milik orang lain ya, kalau itu berbahaya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat sebentar. Ketika pria itu membuka kotak, seseorang dengan kulit berwarna hijau pun muncul. Akhirnya aku bebas. Aku telah menunggu hari ini begitu lama. Sekarang aku tidak perlu terjebak dalam lagi. Sayang, apa yang keluar dari kota itu? Aku takut sekali. Keceng kadetakan. Hei, Anda siapa? Atau Anda adalah iblis? Lalu? Iblis ya? Aku paling benci orang yang memanggilku iblis. Kalau kamu memang iblis, lalu aku harus memanggilmu apa? Aku bukan setan. Aku adalah pria hijau. Lalu mengapa? Karena Anda tidak terlihat seperti orang lain, dengan bentuk tubuh, wajah, dan segala hal. Kau membuatku sangat marah. Aku akan memberimu pelajaran agar kau menyesal. Dan itu, apakah itu nama pacarmu? Jangan coba-coba menyakiti dia. Sebentar lagi kita akan tahu. Setelah mengancam pria muda tersebut, manusia hijau itu kembali ke persembunyian gelapnya, meninggalkan pria muda dengan banyak kebingungan dan ketidaknyamanan. Apa sebenarnya maksudnya? Apa yang ingin dia lakukan? Tetapi ketika melihat pacarnya benar-benar ketakutan, pria muda itu menenangkannya dengan kata-kata lembut dan halus. Jangan khawatir ya sayang, dia mungkin hanya bercanda saja. Mengerti. Ayo cepat pulang. Pria berkulit hijau itu kembali ke gua rahasianya dan mulai merencanakan kejahatan terhadap pria muda itu secara diam-diam, seperti yang telah dia singgung sebelumnya. Tidak lama lagi, kau akan melihat teman-temanku. Aku akan menggunakan sihir untuk membawa pacarmu bersamaku. Tunggu dan lihatlah.
Kemudian, dia menggunakan sihirnya yang gelap dan kuat untuk mengendalikan pikiran wanita itu sepenuhnya sampai perilakunya perlahan mulai berubah. Sayang, sudah waktunya pergi merawat taman. Mau ikut? Tidak pergi. Aku tidak ingin pergi. Haf, kenapa dia bicara padaku seperti itu? Aku sudah bilang kan tidak pergi. Lihat, matahari terik sampai-sampai kepalaku pusing. Mengapa Anda bicara dengan saya seperti itu? Tapi ini baru pagi. Kenapa Anda bilang sudah panas? Aku sebentar lagi juga akan merasa panas sendiri. Banyak bertanya. Aku jadi terganggu. Kamu tidak pernah berbicara denganku seperti ini sebelumnya. Ada yang tidak beres atau tidak? Apakah aku tidak sengaja melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Jika iya, aku benar-benar minta maaf. Tak ada karena itu, Vibe. Akhirnya tidak ingin pergi. Biarkan aku sendiri. Aku akan beristirahat. Pria muda itu pergi dengan wajah yang penuh dengan sedih dan hati yang hancur. Dia tidak pernah merasakan sakit dalam cinta sebesar ini sebelumnya. Tetapi dari ekspresi wajahnya yang dingin dan jauh, dia bisa tahu bahwa dia bukan dirinya sendiri lagi. Pasti ada sesuatu yang gelap dan tak terlihat yang sedang mengendalikan pikiran. Mengapa dia berubah seperti ini? Aku tidak mengerti. Rasanya seperti ditusuk berulang kali. Keesokan paginya, dia mencoba berbicara dengan wanita itu lagi. Seika, kamu mau pergi kemana? Kemanapun aku pergi, itu urusanku. Akhir-akhir ini, engkau terlihat sangat aneh. Engkau berbicara kasar denganku. Kemana perginya wanita yang kukenal? Minggir. Aku sedang terburu-buru. Tidak ada waktu untuk mendengarkan. Dia berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Tetapi pemuda itu perlahan mengikutinya dari kejauhan dengan diam-diam. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut dan sangat ketakutan. Dia telah sampai di tempat misterius milik pria bertubuh hijau, di mana pria bertubuh hijau tersebut menggunakan sihir gelapnya untuk mengendalikan sepenuhnya tubuh dan pikiran dia. Sekarang dia ada di bawah kendaliku. Sebentar lagi akan kutunjukkan padamu. Pemuda itu berjalan masuk ke gua dan menampakkan diri di hadapan raksasa hijau. Semua ini dia adalah rencanamu, kan? Oh, akhirnya kamu datang. Bagus sekali. Aku akan menunjukkan kebenaran padamu. Sakit, kan? Kamu sungguh jahat. Pemuda itu menerjang untuk bertarung. Tetapi, dengan sedikit sihir, pria berkulit hijau itu melemparkannya jauh dari gua. Sir, Hashimarat kita bisa mengalahkan pria berbaju hijau itu. Pada saat itu, wanita tua itu muncul lagi. Wait untuk membantu kekasihku dan menyingkirkan pria berkulit hijau itu. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan asal-usul. Ketika ada sebab, tentu ada akibat. Jika tiada sebab, maka tiada akibat. Renungkanlah dengan saksama, ya. Ibu harus pamit dulu. Kemudian wanita bijaksana itu berjalan pergi lagi. Apa sebenarnya yang Anda maksud? Saya masih tidak mengerti. Okrung hidyang luek chueng, yukrung nueng elu chueng get dekuh lab chaksun. Elanam klang dek hif bay wiyun. Yang ramadrawang, aip yang tamken get fiak snake yu. Oh, kamu berani melakukan itu lagi padaku? Kamu harus dihukum oleh aku. Aku akan membakar kalian berdua sampai habis. Ciao. Kamu benar-benar rendah sekali. Raksasa hijau mulai menyalakan api ajaib dengan hebat. Pria muda yang terjebak tanpa jalan keluar berteriak keras memanggil pacarnya. Sayang, lihat ini. Ini adalah mawar yang kita tanam. Apakah kamu masih ingat kita? Tolong bangun. Dia memberikan mawar yang mereka tanam bersama di Taman Indah kemarin kepada dia dengan lembut. Itu membangkitkan kenangan berharga dalam dirinya dan akhirnya dia terbangun dari mantra kuat tersebut. Keduanya bekerja sama memberanikan diri untuk melarikan diri dari gua berbahaya dan menghadapi raksasa hijau sekali lagi. Tetapi kali ini, pria muda itu menggunakan kotak ajaib yang sama dengan cerdik untuk memerangkap raksasa kembali ke dalamnya. Akhirnya, mereka dapat mengatasi rintangan yang menakutkan dan hidup bahagia selamanya, dipenuhi dengan cinta dan kedamaian.